Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang cara pengukuran luas dan volume pada mata kuliah matematika. Jadi, sebelum kami memaparkan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Delma Puspitasari dengan NIM 20230101041153. Perkenalkan, nama saya Iri Mauliani, NIM 202301014137. Perkenalkan, nama saya Inar Siti Saigo dengan NIM 20230101044154. Perkenalkan, nama saya Adina Wadani dengan NIM 20230101044154. Selamat menyaksikan video dari kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delma Puspitasari yang akan memaparkan materi pertama. Materi yang akan kita bawakan yaitu cara pengukuran luas dan volume. Jadi, untuk yang saya paparkan yaitu pengertian luas dan pengukuran luas. Cara pengukuran luas. Pengertian luas adalah ukuran 2 dimensi dari suatu objek atau permukaan yang dinyatakan dalam satuan kuadrat. Kedua, cara mengukur luas. Cara mengukur luas terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengukuran luas yang menggunakan satuan tidak baku. Yang kedua, pengukuran luas yang menggunakan satuan baku. Di sini saya sudah memaparkan gambar tentang satuan tidak baku, yaitu suatu bangun persegi yang memiliki satuan tidak baku. Untuk melihat satuan tidak bakunya, bangun persegi ini memiliki bangun persegi yang kecil-kecil, yang dimana dapat dilihat dari gambar-gambar yang ada. Yang pertama, satuan tidak baku warna pink, warna hijau, warna kuning, dan warna biru. Untuk jika ditanyakan berapakah luas satuan tidak bakunya, dengan cara menghitung setiap satuan kecilnya. Di sini satuan kecilnya yaitu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Maka satuan tidak bakunya yaitu 4. Yang kedua, contoh gambar kedua untuk menghitung satuan baku. Untuk menghitung satuan baku dengan cara menghitung satuan sentimeternya. Di sini sudah terlihat persegi yang disusun dari persegi-persegi kecil, di mana persegi ini dihitung dengan cara menggunakan sentimeter. Jika ditanyakan berapakah luas persegi satuan bakunya, itu dengan cara menghitung setiap kolom kecilnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi satuan bakunya yaitu terdiri dari 13 cm. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya saya akan lempar kepada saudari Enarsi. Langsung saja saya akan melanjutkan materi yang bagian B, yaitu pengukuran volume. Nah, pengukuran volume adalah cara untuk menentukan berapa banyak ruang yang ditempati oleh suatu objek 3 dimensi. Sederhananya, volume mengukur berapa besar suatu benda. Pengukuran volume dapat diukur dengan 2 cara. Adapun cara yang pertama yaitu pengukuran volume menggunakan satuan tidak baku. Sedangkan cara yang kedua yaitu satuan volume menggunakan satuan baku. Lanjut, pengukuran volume satuan tidak baku. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar, bahwa contoh yang diambil di sini yaitu botol sabun. Ada botol sabun A, botol sabun B, dan botol sabun C. Nah, dari ketiga botol tersebut semua berbeda. Jadi,
volume botol sabun A adalah sama dengan 4 buah botol sabun B. Mengapa demikian? Karena botol sabun A lebih besar dibandingkan botol sabun B. Lanjut pengukuran volume satuan baku. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar, bahwa contoh yang diambil yaitu botol minuman, yang kedua yaitu ember, dan yang ketiga yaitu drum. Jadi, satuan volume yang baku adalah mililiter dan liter. Kita tahu bahwa 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Lanjut, macam-macam rumus luas dan volume. Nah, yang pertama yaitu kubus persegi. Seperti yang kita tahu bahwa kubus persegi itu memiliki ciri-ciri 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar. Nah, adapun kubus persegi yang saya gunakan untuk contoh yaitu seperti benda yang teman-teman lihat. Nah, langsung saja rumus luasnya yaitu 6 sisi kali rusuk. Sedangkan rumus volumenya yaitu rusuk kali rusuk atau R⁻3. Yang kedua yaitu balok persegi panjang. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ciri-ciri balok persegi panjang itu memiliki 6 sisi yang berbentuk panjang. Adapun contoh yang saya gunakan yaitu tempat jarum pentul. Nah, langsung saja di rumusnya. Rumus luas yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Sedangkan rumus volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu 5 segi 4. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa 5 segi 4 itu memiliki ciri-ciri 1 sisi alas berbentuk segi 4. Nah, kemudian memiliki 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Kemudian memiliki 5 titik sudut, yaitu 4 titik sudut pada alas dan 1 titik sudut di puncak. Kemudian memiliki 8 rusuk, yaitu 4 rusuk pada alas dan 4 rusuk tegak. Kemudian memiliki 5 bidang sisi, yaitu 1 alas dan 4 sisi tegak. Langsung saja di rumus luasnya yaitu jumlah luas ke-5 sisinya. Luas sisi 1 tambah luas sisi 2 tambah luas sisi 3 tambah luas sisi 4 tambah luas sisi 5. Kemudian rumus volumenya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau luas alas kali tinggi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Emi Mauliani akan melanjutkan materi yang dibawakan saudari Enarsi. Jadi materi yang saya akan paparkan beberapa cara untuk menghitung luas permukaan dengan menggunakan bangun datar prisma segi 4. Jadi untuk memenuhikan luas permukaan prisma segi 4, tambahkan luas semua bidangnya. Di sini sudah ada contoh prisma segi 4 dengan tinggi 4 cm, lebar 6 cm,
panjang 12 cm. Jadi, untuk menentukan luas permukaan prisma dengan cara luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung panjang lebar tambah luas tinggi tambah tinggi panjang. Luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung 12 kali 6 tambah dalam kurung 6 kali 4 tambah dalam kurung 4 kali 12. Luas permukaannya sama dengan 2 dalam kurung 72 tambah 24 tambah 48. Luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung 144. Luas permukaan sama dengan 288 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan dinyatakan dalam cm persegi 288 cm pangkat 2. Di sini saya akan membawakan contoh soal. Di sini sudah ada contoh kotak serealnya Sarah dengan tinggi sama dengan 25 cm, panjang 20 cm, luas 8 cm. Jadi berapa luas banyak kertas kado yang akan diisi untuk menutupi seluruh kotak sereal Sarah? Yang pertama, luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung panjang luas tambah luas tinggi tambah tinggi panjang. Luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung 20 kali 8 tambah dalam kurung 8 kali 25 tambah dalam kurung 25 tambah 20. Luas permukaan 2 dalam kurung 160 ditambah 200 ditambah 500. Luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung 860. Luas permukaan 1720 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan kotak serealnya Sarah yang dapat diisi oleh kotak warna-warni, kado warna-warni adalah 1720 cm pangkat 2. Itu saja yang dapat saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan saudari Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawa oleh saudari Emi Maulani. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa cara untuk menghitung volume permukaan dengan menggunakan bangun datar prisma segi 4. Nah, untuk menentukan volume prisma segi 4, kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini sudah ada contoh prisma segi 4 yang dimana tingginya 4 cm, lebarnya 1 cm, panjangnya 5 cm. Nah, untuk cara mengetahuinya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan 5 kali 1 kali 4. Volume sama dengan 20 cm. Volumenya dinyatakan dalam cm kubik. Nah, volume prisma segi 4 adalah 20 cm kubik. Nah, materi selanjutnya, volume prisma segi 4. Karena sebuah sisi kubus memiliki panjang yang sama, rumus volumenya disederhanakan menjadi volume sama dengan panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi, atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Nah, materi selanjutnya, volume prisma segi 4. Karena semua sisi kubus memiliki panjang yang sama, rumus volumenya disederhanakan menjadi volume sama dengan panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi, atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Nah, di samping saya sudah ada contoh gambarnya
yang dimana sisinya terdapat 6 cm. Nah, untuk cara mengetahuinya, volume sama dengan sisi pangkat 3. Volume sama dengan 6 pangkat 3 atau sama dengan 6 kali 6 kali 6. Volume sama dengan 216 cm kubik. Jadi volume kubus ini adalah 216 cm kubik. Nah, di sini saya akan membawakan contoh soal. Di sini saya akan menampilkan bukti nyata dari soal tersebut, yaitu kotak skinker yang menjadi contoh kubus dari soal tersebut, yang dimana sisi kubusnya berukuran 150 cm. Berapa volume wadah yang akan dibuat oleh Joko? Nah, untuk cara mengetahuinya, volume sama dengan sisi pangkat 3. Volume sama dengan 150 pangkat 3 atau sama dengan 150 kali 150 kali 150. Volume sama dengan 3.375.000 cm kubik. Jadi volume wadahnya yang dibuat oleh Joko adalah sebesar 3.375.000 cm kubik.